Malun semaha Bapak Ibu jemaat saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita memasuki dalam ibadah minggu yang ketiga di bulan ini. Dan saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dan merenungkan pembacaan firman Tuhan ini. Tapi sebelum kita masuk dalam pembacaan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah yang selalu memelihara kami. Hingga saat ini kami boleh hadir dalam hadirat-Mu yang kudus, seraya memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau hadir bagi kami untuk mengerti bagian firman Tuhan ini dan layakan kami untuk mendengar sabda firman Tuhan. Terlebih tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh merefleksikan semua firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya kami diberkati melalui firman ini. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-22, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan saja mereka yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, isi pembacaan kitab suci dalam Injil Matius pasal 22 pada ayat ke-15 sampai yang ayat ke-22 adalah narasi bagaimana penggambaran Yesus dalam menjawab sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Dia, yang kemungkinan jawabannya dapat menjerat Yesus pada kondisi yang tidak mengenakan baginya. Dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana Yesus bukan saja dapat menjawab pertanyaan itu, tetapi melalui muatan jawaban itu Yesus hendak memberikan pengajaran kepada kita. Lalu pengajaran apa yang hendak Yesus sampaikan kepada kita? Marilah kita kembali pada konteks kita, atau dalam konteks bacaan kita saat ini.
Diceritakan bahwa orang-orang Farisi mencoba menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Dalam rencana orang-orang Farisi yang hendak memberikan pertanyaan untuk menjerat Yesus, mereka mengikut sertakan orang-orang Herodian. Memang tidak diketahui dengan pasti siapa orang Herodian ini. Tetapi dari namanya dapat diperkirakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pro terhadap Herodes dan tentunya tunduk juga kepada pemerintahan kekaisaran Romawi. Dalam keberadaannya antara orang-orang Farisi dengan orang-orang Herodian sebenarnya saling bertentangan atau boleh katakan saling bermusuhan, di mana orang-orang Herodian itu lebih cenderung atau terjun ke dalam dunia politik. Orang-orang Farisi pun sebenarnya hanya terjun kepada keagamaan Yahudi mereka. Orang Herodian bekerja dengan orang Romawi, tetapi orang-orang Farisi tidak mau bekerja dengan orang-orang Romawi. Orang Herodian menyetujui pajak karena pajak sangat penting untuk Herodes. Sedangkan orang Farisi menentang konsep pajak. Dalam kenyataannya bahwa mereka bisa baik satu sama lain dalam hal untuk menjerat Yesus. Padahal sebetulnya mereka bermusuhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang jahat dan munafik. Sehingga Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ke-18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Mereka ingin menempatkan Yesus pada posisi yang terjepit dengan memberikan sebuah pertanyaan. Pada ayat 17 dikatakan, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Dari pertanyaan ini memiliki dampak yang begitu besar. Pertanyaan ini seolah-olah menjerat Yesus kepada jawaban untuk memilih boleh atau tidak, dan di mana dia harus memilih salah satu jawaban, atau dia akan kehilangan popularitasnya atau kehilangan kebebasannya karena dapat ditangkap dan dipenjarakan. Jika Yesus menjawab boleh, maka dia akan dihina dan dicemooh banyak orang Yahudi karena dianggap memihak kepada penjajahan Romawi. Tetapi kalaupun ia menjawab tidak, maka orang-orang Herodian akan marah sehingga dia akan ditangkap karena dianggap memberontak terhadap kebijakan pemerintahan Romawi. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Yesus mengantisipasi niatan jahat dan memberikan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Dalam narasi pada ayat 19:21 dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini sekalipun Yesus tak secara terang-terangan menjawab boleh, tetapi jelas bahwa ia bukan hanya mengizinkan tetapi bahkan mengharuskan setiap orang untuk membayar pajak. Dalam jawaban Yesus ini memberikan pengajaran kepada kita umat percaya bahwa kita mempunyai kewajiban ganda, yaitu kewajiban duniawi kepada negara dan kewajiban rohani kepada Tuhan atau gereja. Yang tentunya kewajiban rohani tidak menghapuskan kewajiban duniawi ataupun sebaliknya. Dengan kata lain, orang Kristen khususnya di Indonesia harus menjadi warga negara Indonesia yang baik.
dengan mentaati hukum, membayar pajak, menjaga kebersihan di tengah situasi pandemik saat ini, dan juga mentaati peraturan-peraturan. Dan sebagai warga kerajaan surgawi yang baik, hendaklah kita melaksanakan kewajiban kita dan memberikan hidup kita kepada Allah. Maka dalam hal ini, kita mentaati pemerintahan dilakukan dalam rangka mentaati Tuhan. Hidup dengan tunduk kepada pemerintah juga dilakukan dalam rangka tunduk kepada Allah. Sebab Allah adalah yang paling berhak memperoleh seluruh hidup kita. Maka Tuhan Yesus tidak lupa memerintahkan, meskipun kita memberikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, kita harus memberikan diri kita secara total kepada Allah. Sebab kita adalah milik Allah. Pada contoh di atas dipakai untuk uang dinar untuk membayar pajak, ada gambar dan tanda kaisar. Sedangkan di dalam diri kita ada gambar dan tanda Allah. Oleh sebab itu berikanlah kepada Allah sebagai pemiliknya. Terpuji nama Tuhan. Amin.